Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah. Akhrajahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis ini yang pertama menunjukkan keagungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah salat merupakan rangkuman dari ibadah-ibadah yang banyak. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada takbir, di dalamnya ada ruku', di dalamnya ada sujud, ada i'tidal, dan juga di dalamnya ada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkandung di dalam salat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan seluruhnya apa yang dibutuhkan oleh hamba untuk dia hidup, untuk dia bahagia, Allah SWT meminta kepada hambanya untuk beribadah kepadanya. Dan gambaran yang termudah, terpokok, dan paling asasi di dalam ibadah seorang hamba kepada Allah adalah sholat. Yang keempat, apabila manusia tidak mengerjakan sholat, maka dia berada di antara kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila dia mengerjakan salat, maka ini menggambarkan tentang keimanan dia, ketakwaan dia, peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di dalam masalah ini para ulama bersepakat bahwasanya mereka yang meninggalkan salat secara sengaja dikafirkan atau dikufurkan. Ini secara umum, dalam artian bagi mereka yang meninggalkan sholat, bukan secara ta'yin. Adapun secara ta'yin, namanya manusia mungkin ada hal-hal yang lainnya sehingga dia tidak mengerjakan sholat. Yang ketujuh, para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tetapi yang jelas di dalam perkara yang demikian ini, jangan sampai di antara kita kaum muslimin meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan wujud ibadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari semalam cuma 5 kali. Dan pengerjaannya juga sangat mudah.
Dan ini merupakan bentuk syukur, beribadah, taat seorang hamba kepada Allah SWT digambarkan dengan sholat. Berikutnya hadis yang ketiga atau hadis yang ke-28, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Salman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW, beliau berkata, nahana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang kami anastaqbilal qiblata li gha'itin aw baulin. Tatkala kita buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat. Apabila bentuk pelarangan dari Rasulullah SAW mutlak seperti ini, maka hukum kencing atau berak menghadap kiblat maka menjadi haram. Tetapi di sana ada suarif, ada pemaling. Jadi tentang kisah di mana tatkala Rasulullah SAW berada di Syam, ternyata Abdullah Ibnu Abbas melihat beliau dalam keadaan hajat menghadap ke arah kiblat, tetapi ada tembok yang menghalanginya. Maka tatkala di sini ada suara semacam ini, maka ada yang mengatakan bahwasanya kalau ada tembok maka ini boleh, kalau tidak ada tembok maka ini tidak boleh. Tapi yang jelas afdalnya tatkala seseorang buang air besar atau kecil jangan menghadap kiblat. Tetapi kalau misalnya dia menghadap kiblat dan di sana ada tembok dan tidak bisa dilakukan kecuali harus menghadap kiblat, maka ini hukumnya makruh. Demikian juga tatkala kita meludah, maka jangan meludah ke arah kiblat. Karena dalam rangka ta'zim kepada kiblat dan juga dalam rangka meneladani apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Berikutnya juga Rasulullah SAW melarang an-nastajia bil yamin, beristinja cebok dengan tangan kanan. Sehingga kalau kita cebok dengan tangan kanan tidak boleh. Ini merupakan kemuliaan tangan kanan. Jadi kalau cebok dengan tangan kiri. Aw nastanjia bi aqal min thalathati ahjar, atau beristinja yaitu cebok tatkala menggunakan batu kurang dari 3 batu. Cebok menggunakan batu disebut dengan istijmar. Jadi istijmar minimal dengan 3 batu. Kalau istinja bisa istijmar, tapi kalau istijmar belum tentu istinja. Karena istijmar khusus dengan batu. Dan istijmar masuk dalam kategori istinja. Tapi istinja belum tentu istijmar. Jadi batu yang paling sedikit yang digunakan untuk beristinja atau beristijmar 3. Boleh lebih 5, 7 dengan bilangan ganjil. Jadi kalau menggunakan 1 atau 2 tidak boleh. Batunya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Aw nastanji bi raj'in aw 'idhamin, atau beristinja dengan tai kering ataupun dengan tulang. Tai kering tidak suci. Tulang makanan jin. Kalau dari binatang yang disembelih dengan nama Allah, maka itu makanan jin muslim. Apabila tidak disembelih dengan nama Allah, maka itu makanan jin kafir. Sehingga tidak beristinja dengan tulang. Kalau dengan tisu bagaimana? Ya tentunya bukan tulang, bukan tai kering. Zahirnya ini boleh, karena tidak ada batu.
Misalnya di pesawat nggak ada air, nggak ada tisu, ya sudah pakai tisu. Kalau ada airnya sedikit dan tisu, ya boleh digabungkan. Berikutnya hadis yang ketiga atau ke-29 dalam masalah ini, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yaqbalullahu salata ahadikum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila berhadas. Ada sini maknanya batal. Hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Muttafaqun alaihi. Ini menunjukkan bahwasanya salat bisa batal, amalan-amalan lain juga bisa batal. Dan salah satu di antara pembatal salat di antaranya adalah hadas. Apakah pembatal salatnya hadas? Tidak, tapi ada yang lainnya. Tetapi yang menjadi sorot pembahasan di sini adalah wajibnya thaharah sebelum mengerjakan ibadah salat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.